dari salah satu pengurus gereja Kerasulan Baru. Terkasih, selamat siang. Ini Pak Daud, Pak Rian. Mohon maaf sebelumnya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, saya ingin menceritakan kronologi kejadian yang menimpa gereja kami yang ada di Gentang, gereja Kerasulan Baru yang ada di Gentang. Seorang yang mengaku dari gereja Kabar Baik, namanya Pak Matias. Saya lihat KTP-nya itu Katolik, yang menyebar berita ini melalui YouTube, yang intinya ada gereja menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, saya shock. Semalam nggak bisa tidur. Yang menjadi masalah di YouTube itu tanda salib yang di luar itu kami belum sempat melepas. Itu jadi masih difoto, masih masuk dalam tayangan dan lain sebagainya. Nah, ini saya selaku pengurus gereja yang pertama saya mohon maaf telah lalai, mudah percaya kepada orang yang akhirnya saya sendiri jadi malu dan shock. Nanti Pak Rian pasti akhirnya juga akan mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya biar tahu saja, karena kita satu ekumene Pak Rian ya. Nanti kalau ada yang bertanya-bertanya kronologinya seperti itu, jadi kami dijebak. Lu di depan notaris pula, Pak Daud kan dapat komisi berapa puluh juta Pak. Masa perlu saya buka di sini sekarang Bapak ribut-ribut katanya kita beli cara nggak bener orang. Ya, jadi disinilah ketika Bapak mempunyai statement bahwa saya membawa motor Bapak, bukankah Bapak ingat bahwa ketika saya punya motor, saya kasihkan ke teman Bapak sampai hari ini pun tidak dikembalikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, masih seputar gonjang-ganjing pembelian gereja yang akan dijadikan masjid yang saya muat beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini adalah klarifikasi dari yang bersangkutan langsung, yaitu dari Kuhani, kemudian ada Pak Donditan ya dari Tauhid. Kalau Pak Kuhani ini dari Ikhlas Foundation. Kemudian ada kesaksian untuk meluruskan berita yang simpang siur, yaitu sudah kita hadirkan Pak Yu ya, dimana Pak Yu ini atau yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Kristen, yang digembar-gemborkan oleh orang Kristen atau mereka yang tidak suka ya, ini menuduh Pak Yu maling motor. Kemudian ada lagi tuduhan-tuduhan, yaitu bahwa para mualaf yang membeli gereja ini melakukan perbuatan, melakukan cara-cara licik untuk membeli gereja tersebut ya. Apakah berita itu betul? Sebaiknya kita tabayun ya, kita melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jadi kebetulan ini ada Kuhani Kristianto ya, yang sudah hadir di studio Geraha Mu'alaf atau studio At-Tauhid, YPM At-Tauhid wilayah Jakarta. Dalam hal ini digawangi oleh Pak Donditan ya di sana. Jadi Kuhani akan menjelaskan duduk masalah yang sebetulnya, apa yang terjadi dari kasus pembelian atau masalah pembelian gereja ini ya. Kemudian juga kita hadirkan di sana yaitu Bapak Yu, dalam hal ini yang sering diserang habis-habisan karena dituduh sebagai maling motor lah, melakukan tindakan-tindakan penipuan dan sebagainya. Jadi akan kita dengar bagaimana sebetulnya kesaksian dari Bapak Yu ini, karena di channelnya Didit Yuli itu dengan ngawurnya dia menuduh yang bukan-bukan ya. Dan di kesaksian Didit Yuli mengatakan Bapak Yu ini dikatakan sebagai penipu ya, yang menjual motor atau apa ya, merampas motor atau menipu motor. Jadi sebetulnya apa yang terjadi kita bisa saksikan dari permasalahan ini ya. Kita ambil video dulu. Ini adalah pendapat dari pihak sebelah di channelnya Didit Yuli ya. Soal Bapak Yu ini, dia katakan Bapak Yu ini maling motor, apa betul? Jadi kita bertabayun, kita menghadirkan langsung beliaunya, kita undang beliau di studio At-Tauhid atau Geraha Mu'alaf wilayah Jakarta ya. Coba kita dengarkan ini video tuduhan dari
channel Didit Yuli kepada Bapak Yu. Bahwa si Matias ini adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yohanes Kristanto alias Pak Yu. Jadi orangnya mengatakan demikian. Ini orang yang mau beli gereja Pak Teddy. Ini orang yang sama yang menipu dan bawa lari motor saya. Namanya bukan Matias tapi Yohanes Kristanto. Jadi bahwa Pak Yu ini pernah menipu orang di sana. Membawa lari motornya. Walah, penipu toh ya. Baiklah, setelah kita dengarkan video dari channelnya si Didit ini, coba kita lihat klarifikasi dari Bapak Yu langsung ya. Ini Bapak Yu biar menjelaskan, duduk permasalahan sebetulnya terhadap pembelian gereja tersebut. Coba kita lihat bersama-sama. Para pemirsa, kita sering belakangan ini ya, 1-2 hari ini, itu beredar kabar kalau Pak Yo itu melarikan motor orang. Ya. Nah, kita nanti mau dengarkan pernyataan dari Pak Yo. Betulkah Pak Yo tuh ngomong kasar itu maling motor gitu? Bener Pak, gitu ya. Nah, sekarang kita dengerin Pak Yo ya. Silakan Pak. Ini untuk langsung to the point aja nih. Ada tuduhan Pak Yo disebut itu maling motor karena melarikan motor orang gitu. Ya, jadi gini. Tolong klarifikasi Pak. Silakan Ya, Pak. jadi gini. Ada baiknya kalau di dalam channel ini saya akan menceritakan secara urut kalau Ya. tidak keberatan. Ya, ya. Saya batasi mulai dari pelayanan saya sampai hari ini saja. Ya. Kemudian di sesi inilah supaya kita tidak lelah ini. Nah, tidak lelah nih. Lelah apa? Lelah nanggapi komen-komen yang tentunya dari pihak-pihak yang dulu merasa dengan tindakan saya hari ini saya rugikan, pasti berusaha untuk mendiskreditkan saya. Tetapi alhamdulillah kalau saya yang didiskreditkan atau dibunuh karakter saya, insya Allah saya ikhlas. Tetapi tidak begitu jika hari ini Islam yang didiskreditkan atau dibunuh karakternya. Jadi insya Allah di sesi ini saya akan menceritakan pengalaman saya di dalam pelayanan semasa saya dulu menjadi seorang pendeta dan penginjil. Baik, yang pertama tentunya saya akan memulai saja kapan saya jadi pendeta. Saya menjadi pendeta yang pertama kali itu di salah satu gereja yang sinodenya ada berpusat di Makassar. Dan kemudian gereja itu punya cabang di Semarang, dan kemudian saya diberi kesempatan untuk merintis. Di dalam surat tugasnya disebutkan bahwa saya menjadi seorang koordinator. Ya, seorang koordinator. Meskipun akhirnya di satu masa saya menyadari bahwa surat tugas saya sebagai koordinator ini adalah bagian dari, kalau saya menyebutnya, kelicikan organisasi. Seperti diketahui bahwa organisasi ini adalah organisasi gereja yang baru dari sempalan gereja yang besar. Kemudian si menantu ini mendirikan gereja sendiri, sinode sendiri di Makassar. Nah, saya di daerah Boja itu mengembalakan di sebuah ruko yang sudah ada rukonya untuk menjadi sebuah gedung gereja, tetapi tidak ada jemaatnya dan tidak ada pendetanya. Kebetulan saya ditawari oleh seorang teman untuk, bro, bagaimana nih? Kamu siap nggak jadi pendeta? Cuma ini ada satu hal, gereja itu ada gedungnya, tetapi tidak ada pendetanya dan tidak ada jemaatnya. Berarti tugas saya adalah merintis. Merintis itu apa? Berarti saya harus nyari jemaat, satu persatu saya kumpulin, kemudian saya akan mengurus izin gereja dan sebagainya. Nah, itu tugas saya. Nah, kemudian ketika saya ada di ruko itu, saya mulai merintis.
di daerah sekitar, saya mulai mengumpulkan orang, menjangkau jiwa, untuk kemudian kami ajak untuk beribadah bersama-sama di ruko itu. Dan singkat cerita, ketika jemaat sudah terkumpul banyak, dan ada beberapa orang yang kelihatannya itu memang dalam tanda kutip itu sukses, mulai pendeta yang dari cabang Semarang itu, mulai mobil sudah saya jual untuk pelayanan, motor juga saya jual untuk pelayanan. Pernah enggak ada pendeta yang tidak saya sebutkan namanya, yang pernah menerima uang saya, pernah enggak memikirkan itu uang dari mana? Hingga satu kali Bapak harus ingat, bahwa ketika saya pindah pelayanan di Klaten, saya tidak punya motor. Ketika saya tidak punya motor itu pun, Bapak ketika Bapak punya motor, Bapak tidak pernah rela motornya diberikan ke saya untuk dipinjemin. Dan hari itu, saya ngobrol dengan Bapak. Saya ngomong, Pak, bisa enggak Pak? Saya ini punya uang 1,5 juta, diambilin motor, biar saya nanti yang bayar. Akhirnya Bapak lakukan itu, dan kemudian motor dari dealer Suzuki, motornya namanya Next ya, hanya saya pakai untuk pelayanan. Tetapi dengan catatan Pak Markus, bahwa uang muka itu uang muka saya, dan setiap bulan saya yang bayar. Di hari-hari kemudian, ketika kita pelayanan bersama di Gentan, di desa Gentan inilah, kita mulai pelayanan yang hari ini gerejanya, alhamdulillah, Allah itu baik pada saya. Memelekkan mata, bahwa bagaimanapun keadilan, itu akan ditegakkan dengan jalannya Allah. Di desa Gentan itu kita pelayanan berdua, saya memakai motor itu Pak. Tetapi ketika Bapak mulai hari itu merasa disingkirkan oleh orang-orang Gentan, Bapak mulai tidak berhubungan baik lagi dengan saya. Dan ketika Bapak tidak pernah membuka lagi keran komunikasi dengan saya tentunya juga tidak merasa sejahtera dengan bahasa kita yang dulu. Bahwa saya memakai motor dengan bantuan Bapak, pinjam nama saja. Akhirnya motor itu saya kembalikan ke dealer, dan sampai hari ini Bapak pun tidak dicari dealer karena motor itu saya kembalikan. Itu sebagai wujud di mana saya konsisten dengan apa yang saya lakukan. Puji Tuhan Pak, alhamdulillah hari itu saya digantikan langsung motor oleh orang. Ya, jadi disinilah ketika Bapak mempunyai statement bahwa saya membawa motor Bapak, bukankah Bapak ingat bahwa ketika saya punya motor, saya kasihkan ke teman Bapak sampai hari ini pun tidak dikembalikan? Ada berapa motor yang hari ini saya taruh di para pendeta? Apakah hari ini kemudian saya akan melaporkan ke polisi bahwa pendeta itu membawa motor saya atau maling motor saya, penggelapan? Berapa motor, Pak? Ada 9 motor yang sampai hari ini tertulis nama saya. Terakhir di Gentan, alhamdulillah saya punya teman-teman hari ini yang bisa jadi saksi kemarin. Ya, saya kasih tunjuk, ini Ustadz, saya minta ke pendetanya, ini motor atas nama saya. Atas nama siapa, Pak Ustadz kemarin? Ignatius Kristanto. Terima kasih. Ya, jadi itu pun tidak saya minta, Pak. Saya hanya kasih tunjuk ke Bapak, Pak ini motornya ini, kemudian saya kembalikan ke orangnya lagi. Kalau Bapak hanya mempermasalahkan motor, Pak, ini sekarang sudah terjawab. Bapak boleh cek ke Suzuki Finance Indonesia. Motor sudah diserahkan ketika Bapak memutuskan tali silaturahmi dengan saya. Oke, jadi jelas untuk permasalahan motor, hari ini saya clear, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Di channel-channel sebelah, jika ingin komen, bisa langsung hubungi di WA saya. 0813-3153-6509. Saya, mantan pendeta Yohanes, akan siap untuk apa yang Bapak keluhkan. Di masa lalu saya, di masa jahiliyah saya akan bertanggungjawabkan apa saja itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau sekedar ngomong, Pak Yu maling motor, mualaf saya juga banyak yang polisi. Sebenarnya kita bisa laporin polisi, Pak. Ya, betul. Tapi kasihan, polisi urusan begini ini kasihan. Saya tantangin aja. Yang berani bilang Pak Yu maling motor, lapor dong ke polisi. Ya, betul. Saya sih malas ngelaporin kamu, nanti kamu nangis-nangis, nanti minta maaf. Udah banyak yang saya laporin soalnya.
Iya. Yang fitnah saya juga luar biasa banyaknya. Nah, kalau berani bicara itu dengan bukti, laporkan Pak Yo ke polisi. Kalau enggak, kamu pembohong. Kemudian di channelnya Didit Yuli ada muncul lagi seseorang yang bernama Bapak Daud ya. Bapak Daud di sana lagi-lagi membuat sebuah tuduhan-tuduhan bahwa dia dijebak dan sebagainya. Ini kan video dari salah satu pengurus gereja Kerasulan Baru. Kenapa alasan gereja ini dijual? Mari kita mendengarkan video, bukan video ya, rekaman suara berikut ini. Bapak Rian Pandu yang terkasih, selamat siang. Ini Pak Daud, Pak Rian. Mohon maaf sebelumnya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, saya ingin menceritakan kronologi kejadian yang menimpa gereja kami yang ada di Gentan, gereja Kerasulan Baru yang ada di Gentan. Yang pertama, gereja itu sudah kami tutup beberapa bulan yang lalu, sehingga sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian kami berniat menjual. Beberapa gereja sempat berminat dan menawar, ya, tapi belum sampai ada kata sepakat. Kami masih bersabar, sampai kemudian datang seorang yang mengaku dari gereja Kabar Baik, namanya Pak Matias. Saya lihat KTP-nya itu Katolik, yang memberikan penawaran sesuai dengan harga yang kami tetapkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan pembayaran lunas. Ya, sampai di situ kami ke notaris, dibuatlah surat perjanjian perikatan, belum sampai ke AJB. Tapi begitu selesai, kami mendapat berita bahwa ternyata Pak Matias yang KTP-nya Katolik itu ternyata suruhan dari Hani Kristianto, itu mualaf Cina, ya, mualaf Cina yang menjadi donatur, yang membayar gereja kita yang ada di Gentan itu, dan langsung membuat gerakan di mana mereka akan mengadakan buka puasa bersama di gereja, akan mengadakan sholat tarawih di gereja, bahkan menyebar berita ini melalui YouTube, yang intinya ada gereja menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, saya shock. Semalam nggak bisa tidur sampai pagi. Saya konsultasi sama gereja Kerasulan Baru yang ada di pusat, diminta untuk membatalkan. Ya, Pak Matiasnya saya hubungi, tidak dibales. Saya telepon dan tidak diangkat. Saya ganti HP, saya telepon lagi, baru kemudian diangkat, tapi diberikan kepada seseorang yang mengaku bagian hukum mereka. Ya, saya katakan keinginan saya untuk membatalkan proses jual beli dengan konsekuensi memenuhi kewajiban, konsekuensi membayar, mengembalikan uang dan biaya-biaya. Wah, orangnya marah, orangnya mencaci maki saya. Udah biasa seperti itu. Ya, isinya udah, kita lanjut ke jalur hukum saja, ini Bapak ada di mana dan lain sebagainya. Ya, saya tertawa saja, meskipun saya dongkol, tapi saya masih menanggapinya dengan tenang dan santai. Akhirnya telepon diputus. Ya, kebetulan notaris yang kami pakai itu dari Yayasan Baptis. Dia berpengalaman 15 tahun ngurusi masalah seperti ini. Nah, Ibu Wahyurin namanya, itu memberikan penguatan kepada saya begini. Pak Daud, saya itu dari 15 tahun mengurusi masalah-masalah gereja seperti ini, masalah hukum. Kejadian yang seperti itu bukan hanya sekali ini, tapi sebelumnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan intinya apa? Memang lingkungan kita itu tidak semuanya baik, bahkan banyak yang kurang baik. Sehingga ya kalau menurut notarisnya itu intinya kami diminta untuk mengikhlaskan saja. Sudah diikhlaskan saja, Pak. Biarkan kita diolok-olok, biarkan kita merendah saja. Nanti biar kita berserah kepada Tuhan saja. Itu mau pakai apa kan statusnya sudah bukan gereja lagi. Ya, yang menjadi masalah di YouTube itu tanda salib yang di luar itu kami belum sempat melepas. Itu jadi masih difoto, masih masuk dalam tayangan dan lain sebagainya. Nah, ini saya selaku pengurus gereja yang pertama saya mohon maaf telah lalai, mudah percaya kepada orang, yang akhirnya saya sendiri jadi malu dan shock. Nanti Pak Rian pasti akhirnya juga akan mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya biar tahu saja. Karena kita satu ekumene Pak Rian ya. Nanti kalau ada yang bertanya-bertanya, kronologinya seperti itu. Jadi kami dijebak. Makasih. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, waktu saya melayani dulu, ada beberapa pendeta yang menawarkan gerejanya untuk dijual kepada saya. Meminta tolong kepada saya, Pak, tolong Pak, gereja saya dibeli. Ada satu gereja di Batu Retno, pendetanya berinisial MS, sampai datang ke Semarang, ke rumah saya, menangis-nangis, Pak, tolong Pak, gereja saya dibeli. Yang tadinya 600 jadi 500, jadi 400. Ada satu pendeta lagi T, bilang, ini ada permasalahan dengan orang yang mewakafkan tanahnya, mosok sertifikatnya masih dipegang. Sekarang saya baru tahu kenapa orang itu sampai dengan tidak dikasihkan ke Pak Pendeta tadi. Mungkin sudah digadein atau dijual nanti. Ya, jadi kenapa hari ini saya membeli gereja dan mendatangi tempat-tempat di mana pendeta yang dulu menawarkan gerejanya ke tempat saya. Bukan hari ini saya ingin membuat masalah. Saya hari ini datang sebagai seorang muslim, ingin menolong Anda. Ingin menolong pendeta yang ingin menjual gerejanya. Majleb ya. Jadi bukan hari ini saya melakukan sesuatu yang jahat. Tuduhan dari Bapak Daud di channelnya Didit Yuli. Coba kita lihat jawaban dari Bapak atau dari Kohani. Jawaban dari Kohani soal siapa Bapak Daud tersebut. Soal pembelian gereja, kenapa sih ribut? Ditransfer jelas dari rekening BCA saya.
ke rekening gereja, langsung masuk 3 kali saya transfer. Nah, di situ jelas kok. Di notarisnya maaf, bukan Muslim. Betul. Notarisnya adalah notaris yang dulu ngurus gereja ini. Kristen. Jelas juga. Lalu di depan notaris pula, Pak Daud kan dapat komisi. Berapa puluh juta, Pak? Masa perlu saya buka di sini sekarang Bapak ribut-ribut katanya kita beli cara nggak bener. Nah, kalau cara nggak bener nggak begitu. Ditransfer dari rekening saya, jelas. Pembeliannya sekian ratus juta, komisinya sekian puluh juta. Bapak lapor nggak ke pusat untuk dapat komisi? Kami diam aja. Ya sudah. Memang lewat orang saya, tapi kan dia bilang yang beli Kohani Kristianto. Jangan juga bawa mualaf center apa enggak, saya pribadi yang beli. Saya jual mobil saya. Nanti untuk program-program ke depan itu dari umat Islam, kita lagi donasi untuk renovasi. Kalau kenapa donasi jangan dibilang cari duit. Kemarin mah cuma jajan. Kalau sekian ratus juta mah buat saya cuma jajan. Tapi saya mengajak saudara-saudara saya untuk berpartisipasi. Ada juga yang nawar balik, katanya mau nawar balik. Pak, saya kasih gratis malah untuk gereja ke gereja lagi. Udah, saya bisa kasih ini ke gereja lagi gratis. Asal dia bisa bayar sesuai hadis. Barang siapa membangun rumah Allah walaupun sebesar sangkar burung, Allah bangunkan rumah di jannah. Bangunin saya tempat di jannah, saya kasih gratis. Masya Allah. Nah kan nggak bisa ya, kalau nggak bisa maaf, saya nggak butuh duit Anda. Kalau mau dibeli balik boleh nggak kok? Ya kalau dibeli balik buat apa? Kalau mau boleh lah, 10 kali lipat lah. 10 kali lipat. Nah, nanti saya bangun di sebelahnya lebih gede lagi. Kita akan bangun di sebelahnya. Gitu. Jadi udah nggak usah panjang lebar fitnah sana. Kenapa kalau saya beli gereja ini udah yang ketiga kali kok? Kalau baru beli ya heboh lah kamu. Ini 3 kali saya beli gereja. Betul. Yang sebelumnya di Magelang. Di Magelang. Ya, sekarang GPD itu udah jadi gedung dakwah. Nanti ada lagi. Tunggu 1-2 bulan ini, insya Allah Ramadan ini. Amin. Karena loh, pendeta-pendeta juga banyak pensiun kok. Pendeta-pendeta banyak juga yang masuk Islam kok. Nggak ada masalah dengan jual beli gereja. Buat Sebentar kok, boleh nggak saya interupsi sebentar aja? Ya, silakan. Ya. Tadi Pak Yo sama Kohani kan menceritakan gereja yang dijual ini namanya Gereja Kerasulan Baru. Ya. Ya. Hari ini, bukan hari ini ya. Ini udah tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 18 ya? Kemarin, berarti tanggal 17 ya, 17 ya. Ada jemaat Gereja Kerasulan Baru bersyahadat, ya saya ulang ya. Salah satu jemaat Gereja Kerasulan Baru bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau saya tunjukin surat baptisnya? Ada. Ya, dari MCI udah langsung kirim saya nih. Ya, Saya Bu tunjukin ya. WE. Bu Wiwi, Bu WE. Iya namanya udah. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, nama mah Ya. gak apa-apa lah. Sebentar. Dari Gereja Baru Pusat. Nah, Ini Pak. saya tunjukin. Ya surat baptisnya. Gereja Kerasulan Baru Indonesia. Pusatnya di Bandung. Namanya Bu Wiwi. Nih orang Enggak, cuman saya tutup tanggal lahirnya lah. Ya, Ya. Bu Wiwi Ernawati, gitu ya. Ya. Kelahiran Bantul, alamat Nogosari, sekian, anak dari Mujiono dan Sarijen. Hari ini, ibu ini bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Ya. Alhamdulillah. Nanti videonya atau datanya boleh lihat di channelnya Mualaf Center Yogyakarta. Lanjut kan nih. Ya, masalah. Jadi jelas ya, masalah Pak Yu maling motor, saya tantang. Markus, ya Pak Markus ini saya tantang. Kalau Anda nggak lapor polisi, selaku yayasan, selaku badan hukum, saya laporkan Anda nanti. Fitnah ke mualaf. Saya akan membela mualaf saya. Kamu saya laporkan pencemaran nama baik kalau tidak bisa membuktikan. Atau bikin pernyataan minta maaf, statement. Yang kedua, dari GKBI, Pendeta Daud. Kamu tahu kok yang beli saya, rekening saya, apa saya perlu keluarkan ini? Keluarin aja kok. Bukti transfernya keluarin, bukti dari notarisnya. Tunjukin. Surat kuasanya, bukti transfer saya, bahkan saking saya percayanya, belum ke notaris, nggak pegang apa-apa, saya bayar lunas. Termasuk komisi Anda yang berkait puluh juta itu. Ya. Entah Anda korupsi atau apa. Yang setahu saya, dan Pak Yo dikasih. Pak Yo dikasih ini buat Pak Yo, uang komisi. Dikasih ke saya balik. Ayo pencapretan ya? Pencapretan, langsung dikasih. Kohani aku dikasih. Ini, ya udah buat Pak Yo. Lo cuma uang seberapa. Bukan kami kaya. Kalaupun saya mati dan saya tidak mampu, ada jutaan umat muslim, Pak. 1 juta umat muslim, kali 1 orang 1.000 rupiah. 1 miliar. Oh, ini bukti transfernya saya balik aja lah ya. Ya, Yang penting disahkan sah, ya. oleh notaris. Nah, betul. Ya, Udah muncul 13 ya. April ya, muncul ya.
Surat kuasanya. Surat kuasanya mau juga. Karena yang maju bukan Pak Daud. Di berita itu dibolak-balik. Nah ini Daud ini tulisannya. Nah, Kuasa terus menjual. kabarnya sakit stroke. Sudah kalau memang di KKR nggak bisa sembuh, izinkan saya bertemu Bapak. Saya akan ruqyah Bapak dan insya Allah sembuh dengan ayat suci Al-Quran. Cukup dengan habatus sodah, madu, dan doa. Dan air jam-jam. Insya Allah stroke-nya Bapak sembuh. Ya. Gitu ya. Jadi cukup himbauan saya nih ke saudara-saudaraku umat Kristen, nggak usahlah ribut-ribut. Ini jual beli kok. Kalau mau ribut gereja, kenapa dijual beli mualaf center? Katanya Cina-Cina mualaf. Mualaf Cina. Iya, mualaf Cina gitu kan. Yang beli ternyata mualaf Cina. Iya. Nah, Kenapa kemarin-kemarin tidak dibeli? kemarin nggak dibeli. Yang ngantri 21 gereja katanya. Disaring tinggal 5. Sampai semua nggak mau ke saya. Saya sedang transaksi 2 gereja lagi, doakan saja. Saya nggak perlu sebut, tapi orang gereja tahu yang beli saya. Gereja ini kan beda sama masjid. Kalau Anda tanya, bagaimana rasanya kalau masjid dibeli? Beli aja kalau bisa. Orang masjid ini wakaf, masjid itu milik umat, gereja milik pendeta atau yayasan. Kalau masjid tidak bisa dijual belikan. Sampai kapanpun. Nah, jadi udah stoplah ribut-ribut kayak begini. Ya, jaga persatuan. Keributan yang Anda lakukan sama dengan Saifuddin Ibrahim lakukan. Jaga kerukunan beragama, saling hargai. Jadi ada kok gereja masjid ditutup? Ada. Lu di Jakarta baru ditutup. Kita nggak masalah kalau sesuai dengan peraturan. Jadi, yuk kita saling menghargai, menghormati. Dan saya hanya menjalankan apa yang jadi tugas saya. Dan percayalah, Allah saya berjanji, Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun yang dilewati siang dan malam di seluruh dunia ini. Kecuali Allah akan memuliakan dengan Islam dan menghina-hinakan dengan kekufuran. Jadi ya sudah, tolong hentikan fitnah-fitnah, terus cacian, itu akan merugikan Anda, bukan kita. Fitnah-fitnah ke Pak Yo, maling motor, orang dikasih motor, dan insya Allah Pak, insya Allah dari sini, nanti untuk warga Gentan dan sekitarnya, insya Allah ada 1 mobil ambulan baru. Ya. Mantap. Mobil build up, buat Anda yang Nasrani, atau ateis sekalipun, kita siap antarkan ke rumah sakit kapanpun 24 jam. Gratis. Gratis. Ada ambulannya. 9 motor itu nggak ada apa-apanya dibanding mobil ini baru 1 nanti. Dan ini insya Allah bermanfaat. Yang ingin berdonasi, ingin mewakafkan harta Anda untuk kelanjutan pembangunan tersebut, bisa Anda donasikan di yayasan kami atau HIT ya, di nomor rekening 11188899971. Ini yayasan sama ya, semua Tauhid sama, YPM atau Geraha Mu'alaf atau Tauhid sama. Ini juga rekeningnya dari Tauhid di Bank Syariah Indonesia atas nama YPM atau Tauhid. Anda bisa salurkan ke rekening 11188899971 untuk pembangunan proses pembangunan masjid tersebut. Di samping kita masih punya program juga, yaitu pembebasan lahan di Jombang seluas 3 hektar, dan juga untuk membangun sebuah pondok pesantren di sana, dan juga akan membangun sebuah masjid di sana juga. Demikian dari saya. Terima kasih pada para donatur yang sudah memberikan bantuan. Di bulan Ramadan kemarin kita sudah membagikan banyak sekali kegiatan ya, baik itu takjil atau santunan-santunan untuk orang-orang miskin. Kita membagikan sembako, kita juga melakukan buka bersama terhadap beberapa mu'alaf, dan juga kita memberikan bantuan UKM ya, UKM, usaha kecil menengah ke bawah, untuk para mu'alaf yang kekurangan. Jadi donasi Anda salurkan pada kami, dan yang jelas akan kami pakai dan kami pergunakan sebagaimana mestinya. Dan seluruh keuangan dari Yayasan At-Tauhid ini sudah diaudit ya. Kita undang auditor dari luar supaya independen, supaya tidak ada penyelewengan soal pemakaian dana. Dan ini seluruh donatur yang masuk di Yayasan At-Tauhid atau Geraha Mu'alaf itu diaudit oleh auditor eksternal dan tidak ada masalah. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.